Wah, jumpa lagi nih bareng aku Ayu Landari dan kali ini Ayu sedang berada di Gor Tri Lomba Juang Kota Bandung. Nah, di sini sedang diselenggarakan event kejuaraan daerah pelajar mahasiswa se-Jawa Barat tahun 2022 untuk cabang olahraga pencak silat. Wah, kira-kira gimana keseruannya ya? Kita nanti bakal ngobrol langsung nih sama ketua panitia juga cari tahu program kerjanya apa aja sih untuk IPSI Jabar. Selengkapnya dalam Oratif. Pencaksilat saat ini terus mengalami perkembangan dan bisa dibilang sebagai jenis olahraga seni budaya dan prestasi yang bergengsi. Meski hingga saat ini tampilnya pencaksilat di ajang Olimpik masih menjadi impian, namun gelaran single event dunia dan multi event Asia Tenggara serta Asia membuktikan pencaksilat telah menjadi milik masyarakat internasional. Jawa Barat sebagai bagian dari barometer pencaksilat nasional tanpa kenal lelah aktif melakukan pembinaan prestasi. Melalui kolaborasi dengan unsur Paguron sebagai ujung tombak pembinaan, diharapkan IPSI Jawa Barat semakin memantapkan jati dirinya sebagai barometer pembinaan prestasi pencaksilat nasional. Sebagai wujud menjalani proses barometer pembinaan prestasi, kondisi kondusivitas masyarakat pasca pandemi dimanfaatkan IPSI Jawa Barat melaksanakan kompetisi untuk tingkatan pelajar dan mahasiswa se-Jawa Barat. Wajar bila event yang digelar di bawah komando Pinera Wijaya SE ini mendapat animo besar dari kalangan pelajar dan mahasiswa, mengingat hampir 2 tahun akibat pandemi, tidak hanya kalangan olahraga pelajar dan mahasiswa puasa kompetisi, namun juga masyarakat olahraga secara umum. Ya Sobat Oratif, sekarang Ayu sudah berada barengan sama Ibu Ika Lesmana selaku Ketua Pelaksana dan juga sama Pak Wahyu selaku Sekretaris Pelaksana ya Pak ya. Baik, nah ini pengen tahu Bu terkait penyelenggaraan event kejuaraan antar mahasiswa dan juga pelajar ini ya. Ini kalau melihat antusiasnya nih tak hanya peserta aja yang antusias, penontonnya juga dan kontingennya ada 27 kabupaten kota se-Jawa Barat. Betul nggak sih Bu? Ya. Ya, alhamdulillah ya kejuaraan ini kita diikuti oleh hampir seluruh, nggak hampir tapi memang seluruhnya ikut ya dari kabupaten kota, alhamdulillah, dan penontonnya antusias. Ini salah satu kunci kesuksesan Jawa Barat insya Allah, karena antusias ini insya Allah akan terjaring atlet-atlet yang luar biasa untuk Jawa Barat. Wow, keren banget. Ini event pertama yang diselenggarakan pasca pandemi atau sebelumnya ada event juga? Ini mungkin yang pertama, jadi memang antusiasnya sangat tinggi karena selama ini kan kita 2 tahun itu nggak ada event. Jadi alhamdulillah sekarang kita bisa menyelenggarakan pertandingan ini. Baik, selain mengobati kerinduan para atlet gitu ya, tujuan diselenggarakannya kejuaraan ini untuk apa lagi Bu? Ini tujuannya untuk pelajar ini untuk tim Jawa Barat menuju Pra-Popnas di Lampung bulan Oktober. Ya, jadi terjaring di sini langsung menjadi tim Jawa Barat untuk Pra-Popnas, dan untuk mahasiswanya itu untuk tim Pomnas di Padang. Insya Allah akan dilaksanakan. Jadi memang terjaringnya di sini. Nah, terus juga impian kita semuanya nampaknya supaya cabang olahraga pencaksilat juga tampil di Olimpik gitu ya. Nah, untuk mewujudkannya upaya-upaya apa aja yang dilakukan Bu? Ya, kita udah membudayakan silat ini dari sejak dari mulok ya, dari sekolah-sekolah sampai SMP, SMA. Insya Allah dengan begitu nanti akan terjaring dan insya Allah
kita akan mewujudkan cita-cita kita menjadi berprestasi di Olimpik gitu. Baik. Hingga saat ini atlet pencaksilat untuk Jawa Barat masih jadi barometer untuk atlet-atlet lainnya nggak sih? Iya, insya Allah, alhamdulillah ya. Kemarin kita kejuaraan dunia juga Jawa Barat memberikan kontribusi yang luar biasa untuk SEA Games. SEA Games itu satu-satunya dari Jawa Barat medali emas. Dan kemarin kejuaraan dunia juga kita menyumbangkan 1 medali emas, 2 perak dan 1 perunggu. Alhamdulillah. Keren memang ya Pak Wahyu ya. Pak Wahyu, event apa lagi setelah kejuaraan yang sekarang dilaksanakan kira-kira? Sebentar lagi mungkin kita ada Porprov di bulan November, tapi konsen bahwa Kejurda ini adalah awal apa yang disampaikan Pak Ketum bahwa ini adalah awal untuk kejuaraan selanjutnya. Jadi agenda rutin apa yang disampaikan Pak Ketum bahwa Kejurda pelajar mahasiswa Jawa Barat ini agenda rutin untuk tahun-tahun berikutnya. Mungkin begitu saja. Jadi rencananya tiap tahun bakal ada nih kejuaraan daerah seperti ini begitu ya. Nah, untuk IPSI sendiri ini programnya apa aja sih Bu? Yang ini tuh sekarang memang untuk prestasi, untuk sekarang kan ada yang pemasalan, ada yang prestasi. Tapi khusus untuk hari ini, pertandingan ini adalah untuk menjaring prestasi. Jadi untuk atlet-atlet yang potensial. Rencananya bakal digelar berapa lama untuk Kejurda ini? Mohon maaf gimana? Rencananya bakal digelar berapa lama untuk Kejurda? 3 hari ini. 3, 5, tanggal 3, tanggal 5, tanggal 5, 6, 7. Jadi 3 hari ini insya Allah kita tuntaskan untuk Kejurda. Baik ya, 27 kontingen dari Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat. Biasanya sebanyak ini nggak sih Bu? Biasanya sih nggak terlalu banyak, cuma sekarang itu memang antusias sekali peserta. Dan di samping itu mereka juga sebenarnya karena kecintanya terhadap silat, mereka itu berbayar loh ke sini itu. Jadi memang kita saling mendukung kan, dan antara peserta sama ketua IPSI Jawa Barat sama sponsor, insya Allah lah. Karena kita ingin benar-benar menjaring atlet yang potensial. Dan wasit juri juga kita wanti-wanti ini harus sportif karena kita mencari yang terbaik. Ya. Baik, nah untuk meyakinkan sportivitas dalam Kejurda ini seperti apa? Mohon maaf gimana Kak? Meyakinkan sportivitas dijunjung tinggi dalam Kejurda ini seperti apa? Pertama adalah wasit. Wasit yang memimpin ini adalah wasit-wasit Jabar yang terbaik. Wasit-wasit kita ini adalah wasit-wasit bagian dari wasit nasional. Jadi insya Allah selain atletnya yang sportif, wasitnya pun sportif. Begitu. Jadi insya Allah ya. Jadi tak hanya atlet aja yang dituntut sportif, tapi juga wasitnya, termasuknya penontonnya jangan onar ya? Iya, nggak boleh onar. Insya Allah, karena kuncinya tuh dari pengadil. Kalau misalnya pengadilnya adil, insya Allah penonton juga tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang juara. Insya Allah ya, insya Allah. Karena kita datangnya dari hati ingin sportivitas tinggi di Jungdi, insya Allah hasilnya juga Allah akan melindungi kita. Amin. Amin. Pak Wahyu, pertanyaan terakhir nih. Kalau misalnya melihat potensi-potensi atlet pencaksilat di Jawa Barat dari hari ke hari seperti apa nih? Kalau kita lihat dari statistik, mungkin bahkan minat daripada anak-anak didik kita luar biasa. Tiap hari cenderung menaik, bahkan kita kerjasama saat sekarang dengan Dinas Pendidikan sebagai muatan lokal. Otomatis bahwa pencaksilat itu menjadikan kurikulum. Nah ini akan membawa motivasi daripada pelajar-pelajar kita, baik mahasiswa ataupun pelajar di tingkat SMK, SMA se-Jawa Barat untuk terus berprestasi, memberikan yang terbaik untuk Jawa Barat. Oke, Jawa Barat kahijinya juara ya. Jabar kahiji untuk Indonesia juara. Jabar juara untuk Indonesia. Oke, Sobat Oratif. Terima kasih Bu Ika dan juga Pak Wahyu. Dan Sobat Oratif jangan kemana-mana nih, setelah yang satu ini juga masih ada informasi menarik lainnya ya seputar olahraga hanya di Oratif. Dunia ceria. Giginya kalau ada makanan dan dia menempel dalam waktu yang lama nggak dibersihkan, tuh ada kuman-kuman yang akan ikut makan juga. Jadi Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi
hari ini dalam program Dokter Kita. Pengapuran pun tergantung dari derajat pengapurannya. Dari 4 derajat 1 sampai 4, pasien itu ada di derajat keberapa. Dari seluruh kasus kanker di dunia, 1/3-nya adalah kanker serviks. Lakukan apa yang Bapak Ibu semua senangi, ya. Kemudian dinamis, karena hidup itu dinamis. Pencegahan primer sangat penting, yaitu dengan vaksin. Vaksin. Ya, jadi semua anak perempuan, semua wanita ya di bawah usia 45 tahun ya wajib vaksin HPV. Gitu ya dok ya. Oke, terima kasih. Ini Dokter Todi Pinandita SPOT, selaku spesialis ortopedi dan traumatologi dari RSKB Halmahera Siaga. Tunuhun Sama-sama, Mbak. sudah datang, juga untuk Dr. Muhammad Andi Pihartono, SPAM, selaku spesialis anestesi dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Kota Bandung. Tunuhun. Jika Anda memiliki keluhan, silahkan datang langsung ke dokter. Jangan mengira-ngira dengan tulisan-tulisan di internet. Datangi dokter, ngobrol dengan dokter, lakukan pemeriksaan. Kejuaraan pencaksilat pelajar dan mahasiswa yang kembali digelar IPSI Jawa Barat pada pasca pandemi ini bagian dari Renstra IPSI Jawa Barat, baik pada program jangka pendek, menengah, namun juga jangka panjang. Jangka pendek mempersiapkan pesilat pelajar pada ajang Prapopnas di Lampung dan Prapomnas di Padang. Menengah menyiapkan pesilat pada ajang PON mendatang di Sumatera Utara. Sementara jangka panjang mengobarkan semangat masyarakat pencaksilat nasional. Pencaksilat tampil di ajang Olympic Games mendatang. Ya, Sobat Relatif, kita masih berbicara nih seputar penyelenggaraan kejuaraan daerah pencaksilat antar pelajar dan juga mahasiswa se-Jawa Barat di tahun 2022 ini. Ayo bakal ngajak ngobrol bareng sama Ketua Umum IPSI Jawa Barat, ada Kang Icas. Kang Icas, kumaha damang, Kang? Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk nih nampaknya ya. Gimana nih kalau melihat gelaran kejuaraan daerah saat ini? Saya kira kejuaraan daerah ini cukup meriah ya. Dan sebetulnya ini pesertanya kita batasi. Karena bagaimanapun kita masih terikat dengan aturan protokol kesehatan. Yeah. Sehingga penonton pun tidak diperkenankan. Jadi ada yang berada di ruang GOR itu adalah mereka peserta dengan pengantar. Oke. Sama sekali tidak ada penonton. Jadi memang kalau misalnya melihat antusias para peserta luar biasa ini. Mungkin Sangat mereka rindu banget gitu ya, apalagi 2 tahun nggak ada gelaran seperti ini. Nah, yang memberanikan diri IPSI menggelar kejurda ini apa nih? Padahal masih COVID ya. Karena ini penting sekali. Kejurda mahasiswa dan pelajar ini dalam rangka kita menjaring regenerasi atlet-atlet yang memang akan kita persiapkan untuk Pekan Olahraga Nasional Mahasiswa dan Pelajar nanti 2023. Juga kita siapkan juga untuk nanti PON yang di tahun 2024 di Medan. Saya kira ini penting sekali. Karena pengalaman kita melalui kejurda penjaringan dari Pekan Olahraga Mahasiswa dan Pelajar itu, kita sudah bisa menghasilkan atlet-atlet yang memang berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Betul. Atlet pencaksilat untuk Jawa Barat jadi barometer atlet lainnya gitu ya. Nah, tentu banyak sekali upaya yang dilakukan dari IPSI sendiri, tidak hanya menyelenggarakan event-event serupa seperti ini, apalagi nih? Saya kira bagaimana kita juga Pemprov IPSI Jawa Barat melakukan konsolidasi dengan para paguron yang memang tergabung di IPSI.
Dan atlet-atlet yang sekarang ini dari seluruh kota kabupaten di Jawa Barat ini adalah pelajar dan mahasiswa yang memang tergabung di paguran-paguran yang ada di yang tergabung di IPSI. Jadi ada berapa paguran yang tergabung di IPSI? Di IPSI itu 13 yang sudah menjadi anggota IPSI. Tapi kan perguruan-perguruan di Jawa Barat tuh bahkan mungkin ratusan ya. Betul. Hanya yang ribuan mungkin. Tapi kalau yang tergabung di IPSI itu baru 13. Oke, dan tentu IPSI membuka paguran lainnya jika ingin bergabung ya? Oh iya, tentu dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Iya. Ada syarat-syarat yang memang bagaimana untuk menjadi anggota IPSI di Jawa Oh, nggak Barat. mudah juga, ada syaratnya tentunya. Oh iya. Baik, saya ke Pak Asep dulu deh. Pak Asep, gimana nih kalau mau lihat potensi atlet-atlet pencaksilat saat ini dari waktu ke waktu, apakah semakin baik gitu? Kalau dilihat dari potensi yang ada di Jawa Barat, tentu saja atlet ini kita tidak kekurangan atlet ya. Dan tentu saja juga kita prestasi semakin tahun semakin baik ya. Salah satunya kita merebut waktu ketika PON di Jawa Barat kita juara umum. Ya. Setelah itu kita juga, kalau Pak Ketum itu bilang kita juga selain jago kandang, jago tandang. Ketika di Papua kita juga juara umum juga kan. Dan itulah Jawa Barat yang sangat luar biasa. Nah mudah-mudahan nanti juga kita terus kegiatan-kegiatan kejurda dan lain sebagainya, termasuk Popilnas dan lain sebagainya, kita targetkan semua juara umum. Karena memang pencaksilat ini kan Jawa Barat ini potensinya sangat banyak sekali ya. Dengan berbagai potensi dari atlet, termasuk perguruan-perguruan juga sangat berpotensi. Oke, dalam waktu dekat setelah kejurda ini digelar, ada event lainnya? Insya Allah kegiatan-kegiatannya nanti ada beberapa kegiatan, termasuk kita menghadapi Porprov. Dan melihat antusias pesertanya juga dari 27 kabupaten kota se-Jawa Barat, ini wah guyup banget nih. Tentu juga harus sportif juga, termasuk pemilihan dewan jurinya juga katanya. Wasitnya maksudnya ya. Nah, hal-hal seperti itu juga tentu harus diantisipasi dalam sebuah kejuaraan. Bagaimana menyiasatinya agar setiap kejuaraan ini juga tidak jadi onar begitu. Ini wasit juri kita ini sebetulnya bukan wasit juri yang tingkat Jawa Barat. Karena wasit juri kita ini sudah tingkat nasional, bahkan tingkat internasional. Oke. Jadi jangan meragukan lagi kredibilitasnya. Karena ini bukan tidak hanya sekedar wasit daerah, ini sudah nasional bahkan internasional. Jadi jangan ragukan itu. Saya hanya ingin menambahkan begini saja. Alhamdulillah Jawa Barat sebagai barometer pencaksilat ya. Ini tahun 2023 insya Allah ada keinginan PBIPSI untuk kejuaraan dunia Indonesia Open, kejuaraan dunia pencaksilat ingin dilaksanakan di Jawa Barat. Jadi tentu saja kami mohon doanya ke seluruh masyarakat Jawa Barat, mudah-mudahan ini terlaksana. Dan ini bukan main-main karena pesertanya bisa sampai 40 sampai dengan 50 negara yang akan hadir di Jawa Barat. Ini keinginan yang luar biasa, sebuah impian begitu. Dengan kesiapannya sendiri gimana? Memang sudah benar-benar siap Jawa Barat menjadi tuan rumah? Ada beberapa program yang memang ini sangat membanggakan. Kalau kemarin kejuaraan dunia ini dilaksanakan di Malaysia, dan alhamdulillah Indonesia menjadi juara umum. Itu pun tidak terlepas dari kontribusi atlet-atlet pencaksilat Jawa Barat. 1 emas 3 perak itu diperoleh dari atlet Jawa Barat. Itu kontribusi yang bisa menghantarkan Indonesia sebagai juara umum kejuaraan dunia pencaksilat di Malaysia kemarin. Dan kemudian untuk itu barangkali Ketua Umum kita Pak Prabowo kelihatannya menginginkan kejuaraan dunia tahun depan di Indonesia ini diadakan di Jawa Barat. Karena kita juga di Jawa Barat, insya Allah tahun 2023 ini kita akan memulai pembangunan kampung pencaksilat di Jatinangor. Jadi pembangunan kampung pencaksilat itu diperuntukkan untuk apa? Pembangunan kampung pencaksilat ini sebagai jawaban atas diakuinya pencaksilat oleh UNESCO. Sebagai warisan budaya dunia tak benda asal Indonesia. Dan alhamdulillah Pemprov IPSI Jawa Barat sangat berkontribusi di dalam rangka pengakuan dari UNESCO. Kenapa Jatinangor yang dipilih sebagai kampung pencaksilat? Ya kita dikasih lahan oleh Pak Gubernur
memang di daerah Jatiramer, karena ya menurut kami pun itu tempat yang cukup representatif lah. Nanti juga kita akses jalannya tidak terlalu susah, karena memang jalan tol juga nanti akan ada exitnya di sekitar Kampung Pencaksilat. Dalam memanage organisasi ini yang potensial, yang profesional, seperti apa upaya dilakukan dari IPSI sendiri? Tentu saja kalau dari bidang organisasi kita coba menertibkan dari berbagai segi administratif termasuk legalitas ya. Bahwa kami dari bidang organisasi selain melakukan pembinaan dan pemahaman tentang regulasi yang ada kepada semua perguruan anggota IPSI Jawa Barat dan termasuk Pemkab dan Pemkop yang ada di seluruh Jawa Barat. Karena tentu saja ketika kemarin Munas Pencaksilat di Bogor ya kalau nggak salah di Sentul itu sudah menghasilkan produk yang baru tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tahun 2021 yang memang perlu kita sosialisasikan secara organisasi kepada semua. Nah, kalau misalnya melihat kolaborasi dukungan terhadap aktivitas IPSI Jawa Barat ini seperti apa? Ya, saya lebih kepada melihat bahwa Pencaksilat ini menjadi salah satu nilai budaya yang harus dikembangkan. Artinya juga ada melakukan sebuah kolaborasi antara Pemprov. Jadi apa yang bisa kita lakukan secara individu yang kita lakukan. Ini adalah sebuah nilai-nilai kearifan lokal yang memang harus secara konservatif kita jaga. Baik, dan sejauh ini juga pemerintah provinsi, pemerintah daerah, memang begitu support ya tentang organisasi ini. Ya, untuk masalah support dari pemerintah sendiri kan membutuhkan waktu momen tertentu, baik itu dianggarkan di tahun berapa, anggaran seperti apa. Jadi kita tidak hanya menunggu dalam segi momentum untuk support di tahun itu. Jadi ketika ada hal-hal yang urgent, ya saya tentunya menjadi salah satu kapasitas bendahara ingin memberikan sebuah kelayakan yang lebih dimulai saat ini ke depan, dari mulai tingkat fasilitasnya, prasarananya itu yang harus lebih diperhatikan. Baik, kalau misalnya melihat kejuaraan daerah saat ini yang dijagoi dari daerah mana sih, Pak? Waduh, ini merata. Merata ya? Merata. Tidak ada yang mendominasi Ya, dari masing-masing tidak ada yang daerah? mendominasi. Mudah-mudahan juga begitulah nanti. Oke. Sehingga artinya itu apa, pembinaannya di setiap daerah saya kira baik semua, bagus semua. Pak Teko, gimana nih caranya untuk mempertahankan gelar juara umum? Jangan sampai tiba-tiba gelar itu tergeser begitu aja, Pak Teko. Iya, ini juga penting kan? Jadi sepertinya juara umum itu akan tetap menjadi milik Jawa Barat. Jadi karena pertama di PON Papua kemarin, Jawa Barat sendiri sebagai tuan rumah, dan nanti di Sumatera Utara khususnya di Medan, insya Allah kita akan juara umum kembali. Kenapa bisa begitu? Karena yang hadir sekarang ini dibatasi. Kalau tidak dibatasi, ini peserta akan sangat banyak sekali barangkali seperti itu. Dan ini tandanya pencaksilat ini sangat diminati oleh generasi muda atau masyarakat di setiap daerah di Jawa Barat. Jadi seperti tadi disampaikan bahwa pembinaan kita sudah merata. Nah, ini juga challenge buat kita, barangkali pengurus IPSI Jawa Barat, bagaimana potensi-potensi yang besar ini kita asah sehingga kita juara SEA Games, kita juara Asian Games, dan tentunya nanti kita juara Olimpiade. Karena target kita itu pencaksilat menjadi arena cabang yang dipertandingkan di Olimpiade yang akan datang. Nah, kita PBIPSI sedang melobi negara-negara yang lain, karena kemarin itu pada saat kita juara umum di Asian Games, nah itu membuktikan bahwa pencaksilat merupakan ya cabang yang diperhitungkan oleh negara-negara lain, khususnya negara-negara Asia gitu kan. Kita juara umum seperti itu. Nah, apalagi nanti 2023 kita akan menggelar, mudah-mudahan jadi untuk kejuaraan dunia seperti itu. Dan kita juga seperti tadi Pak Ketua sampaikan akan punya kampung pencaksilat. Nah, kampung pencaksilat ini harapan kami itu bisa merepresentasikan budaya pencaksilat yang ada di Jawa Barat. Mengenai Munas kemarin IPSI di Sentul itu, memang tagline-nya adalah Road to Olympic. Tapi kemudian harus kita pahami syarat-syarat untuk Olimpiade itu minimalnya itu harus sudah 70 negara
Oke, 70 negara. 70 negara. Sementara catatan dari Kemenpora, kita ini baru pencaksilat ini ada di 50 negara. Itu versinya Kementerian Pemuda dan Olahraga yang disampaikan langsung oleh Pak Menteri waktu itu, Pak Zainuddin Amali. Tapi kemudian Ketua Umum kita ini kan di samping tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekum, sekarang ini terpilih kembali menjadi Presiden Federasi Pencaksilat Dunia ya. Saya kira tidak akan sulit upaya dari Ketua Umum kita untuk melobi beberapa negara lagi. Betul, sehingga, hanya tinggal 20 negara lagi. Bahkan catatan dari Kemenpora dengan catatan dari PBIPSI lain. Kalau versi Pak Prabowo, kita bahkan sudah 60 sekian. Iya. Jadi artinya ini kan hanya beberapa negara lagi. Betul. Gitu. Ya mudah-mudahan aja lah dengan kembali terpilihnya Ketua Umum kita Pak Prabowo, upaya-upaya untuk mewujudkan pencaksilat ini nanti dipertandingkan di Olimpiade segera terwujud. Saya kira harapannya yang pertama, kenapa kita concern juga untuk pengembangan kampung pencaksilat. Karena kampung pencaksilat itu yang pertama adalah untuk pendidikannya, kemudian untuk rekreasinya, untuk pengembangan budayanya, dan tentunya barangkali ya kita akan memulai dari sisi kuliner di kampungnya barangkali. Baik Pak, harapannya Pak. Harapannya tentu saja para atlet pencaksilat Jawa Barat terus berprestasi, dan tentu saja semoga pemerintah pun ikut membantu para atlet berprestasi ini untuk diberikan jalan atau peluang buat mereka untuk kesuksesannya. Pada kejuaraan yang diikuti lebih 500 pesilat kalangan pelajar dan mahasiswa ini, tim Kota Bandung dan UPI Timbe tampil sebagai juara umum kategori pelajar dan mahasiswa. Untuk kategori pelajar, tim Kota Bandung tampil sebagai juara umum dengan raihan 4 emas, 5 perak, dan 7 perunggu. Sementara kategori mahasiswa, juara umum diraih UPI Timbe dengan merebut 8 medali emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Oke Sobat Narativa, seru banget nih obrolan kita bareng Ketua Umum ISI Jabar dan juga reng-rengannya. Nanti kita ketemu lagi ya dalam orang selanjutnya, tentunya dengan menghadirkan informasi seputar olahraga dan otomatis lainnya. Sampai jumpa. Salam pencaksilat. Salam pencaksilat. Gimana salamnya, Kang? Oh gini aja. Salam pencaksilat.